Iblis berserban dari Yaman Selatan, bangsa Yahudi komunis jadi setan. Kaum Ba'awi ngakunya cucu Nabi, kerjanya hanya pintar mencaci maki, mengadu domba antar para pribumi. Penjajah negeri ingin menguasai. Kaum Ba'awi banyak jadi PKI, pemalsu makam dan tipu sanasi. Iblis berserban dari Yaman Selatan, bangsa Yahudi komunis jadi setan. Muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi artinya apa? Secara sejarah bahwa Fakih Mugaddam pernah ngalap barokah kepada muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi kalau seumpama ada orang terlalu mengagungkan Fakih Mugaddam, seolah-olah Fakih Mugaddam itu mengalahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ini tidak sesuai dengan fakta sejarah dan orang semacam ini su'ul adab. Tangan bentuk tim resmi berkekuatan hukum biar tidak dibully, biar tidak dipersekusi. Ada profesor ahli kimia, ada profesor ahli filologi, ada profesor yang punya data banyak, manuskrip nasab, ada profesor yang ahli nasab internasional, ngundang nakobah Yaman, ngundang nakobah Maroko, ngundang nakobah mana-mana, diundang semua termasuk Indonesia. Kalau Kiai Abbas, sekiranya Gus Iman, lalu dari Robito Alawi misalnya Habib Rizik, Alawi dan keluarga Alawi yang mereka berkediaman di negeri Yaman, dan mereka menasabkan diri mereka dengan hitungan dengan umur nasab yang disangka atau diyakini bersambung kepada Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali, ya, Al-Huraidi Ibnul Imam Ja'far As-Sadiq alaihissalam. Wa nasabuhum batilun, nasab mereka itu ini ya, nasab mereka Alawi ini, Alawi batilun bima ja'a fi ummahati kutubin nasab, ya, sesuai atau berdasarkan dari keterangan-keterangan yang termaktub di dalam induk kitab nasab. Oke? Jelas? Siap, Tengko. Jelas, Tengko. Ini sudah keluar fatwa. Jadi itu satu awalnya. Karena nggak mungkin kan Tuhan itu 2, 3, 4, 5 gitu, nggak mungkin. Kalau dalam Islam kita mengenal ada nabi itu sampai 42. Oh, 124.000. Ya. Dan diutus dalam bahasa kaumnya masing-masing. Dan Rasul juga tidak satu. Tidak satu, tapi banyak. Rasulnya ada sekitar berapa itu? Kalau dalam Al-Quran itu kita mengenal Nabi dan Rasul itu jumlahnya kalau dicampur ya, ada 25 orang namanya disebut. Ya. Tapi kalau keseluruhan tadi Nabi ada 124.000. Rasulnya juga ada puluhan juga. Nah, bahkan Nabi Ismail itu disebut Rasul juga dalam Al-Quran tuh. Bukan sekedar Nabi tapi Rasul. Syarif. Cuma biasa kalau Syarif itu biasa memang tidak mau dikenal sama orang. Itu enggak di mana-mana. Kemarin kita ada tamu dari Pakistan, juga tidak mau dikenal di Pakistan juga Syarif itu. Kemudian juga di Maghribi juga begitu juga. Di Afghanistan, di Irak, tidak ada Syarif dan Sayyid ini menonjolkan diri untuk dihormati, untuk ditonjolkan, dijadikan sebagai orang Syarif dan Sayyid, itu enggak ada. Karena darah beliau ini adalah masih ada tetesan darah daripada Syarif Hidayatullah, daripada Sayyidina Husain bin Ali, daripada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan Habib. Kalau Basyaiban itu bukan keturunan Habib. Betul.
Cuma di sini Anda kayaknya kayak nggak terima gitu sama saya. Saya sebenarnya nggak pengen, nggak suka saya dipanggil Babib, Babib, Popa, Babib, Popa, Babib. Saya bukan Habib, saya bukan Ba'alawi, bukan keturunan Ba'alawi, ya, bukan keturunan Alawi. Saya keturunan Al-Idrisi, Syaiban Al-Idrisi. Siapa Al-Idrisi itu? Sayyid Syarif Maula Idris, Maroko, bin Sayyid Syarif Abdullah Al-Mahad, bin Sayyid Syarif Hasan Al-Musanna, bin Sayyid Syarif Hasan As-Sibqi, putra dari Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Bisa, katanya sudah meneliti sedemikian rupa. Ini masih belum semua saya buka. 300 lebih kesalahan yang ada dalam satu buku ini. Bukan 1 atau 3 kesalahan, 300 lebih. Memalukan dunia keilmuan di Indonesia kita ini. Ini buku besarnya 300 kesalahan lebih. Ada yang fatal, ada yang setengah fatal, ada yang biasa. Mungkin karena keteledoran atau ketidaktelitian, ya. Mungkin kesalahan editornya atau bagaimana. Seharusnya jangan diedarkan dulu. Ini ternyata mereka hampir 90% sudah meyakini secara pribadi bahwa sesungguhnya mereka sendiri yakin bahwa mereka adalah bukan pada Duriat Rasul. Tapi untuk menyampaikan mesti berat, ya. Kan ini kata kunci Al-Abah itu sama dengan Haji Ismaili, itu kata kunci. Semuanya itu merujuk pada gelar satu tokoh dari Ahmad Al-Abah yang menunjukkan bahwa dia itu berpindah-pindah menuju ke arah timur. Nggak ada penyebutan Al-Muhajir di situ, nggak ada. Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dihormati banget, dicium tangannya, diminum bekas mulutnya, diminta doanya dan menjadikannya seperti wali. Gimana melakukan hal seperti itu? Dan kalau dia dikuburkan, kalau sudah meninggal dan dikuburkan, didatangi kuburannya, dihiasi kuburannya, ditaruh uang-uang di tempat kuburannya itu, diminta doanya seperti kalau dia wali beneran. Dan apa semua itu? Apa semua itu? Coba kalian pikirkan. Kenapa kuburan Rasulullah sendiri dijaga banget dan tidak boleh orang yang mendekatinya? Kenapa? Karena nggak boleh melakukan seperti itu. Karena ia tahu bahwa banyak orang yang akan datang dan melakukan seperti itu. Padahal itu di Mesir dari tahun 2009 itu, di Yaman, di Yordania, beberapa ulama sudah mengatakan bahwasanya silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah batal. Lah kita masih mukhtalafun fi, enak toh? Ya, untung saja kemarin itu ketika kita kumpul di Benda Kerep, kita tidak buka kitab Al-Ghuror. Oh, kalau kita buka kitab Al-Ghuror, makin tidak masuk akal tentang silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak masuk akalnya di mana? Bayangkan, pada halaman 115 di dalam kitab tersebut, penentuan nasab Ba'alawi sampai ke Rasulullah itu hanya ditentukan melalui mimpi. Siapa yang mengaku keluarga Nabi tapi bohong, maka bagi dia ada 3 hukuman jika terbukti kebohongannya. 1, yudrabu darban waji'a. Yang pertama, pukul orang itu dengan pukulan yang menyakitkan. Ini bukan ujar ulun, ujar Imam Malik. Seandainya ini terjadi di zaman Imam Malik, maka akan ditangkap oleh pemerintah saat itu dan dipukuli. Yang kedua, ujar Imam Malik, wa yushahhar bihi. Yang kedua, viralkan. Jujur ya, Imam Malik katakan viralkan, karena Bapak berapa sudah? 2. Yang ketiga, yuhbasu tawila hatta tazhara taubatuhu. Yang ketiga, penjara dia dengan waktu yang lama. Penjara aja lawas-lawas sampai ia bertaubat kepada Allah Ta'ala.